Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Qofur Al-Fiqi, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 7 dari STAI Al-Yazin. Nah, dalam video ini saya akan membahas salah satu fenomena ekonomi yang sering terjadi di masyarakat desa, terutama di desa saya sendiri. Nah, yaitu adanya praktek bank titil atau rentenir dengan mengaitkannya berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga atau interest atau faidah. Nah, di lingkungan pedesaan itu masih banyak masyarakat yang terjerat praktik pinjaman dari rentenir. Nah, atau yang sering kita sebut itu adalah bank titil. Nah, mereka menawarkan pinjaman cepat tanpa jaminan, tetapi dengan bunga yang tinggi, yang memberatkan. Awalnya itu terlihat membantu, tetapi lama-kelamaan justru membuat masyarakat semakin terjerat hutang. Nah, fenomena ini tuh terus terjadi karena banyak warga desa yang masih belum paham tentang sistem keuangan syariah dan belum punya akses mudah ke lembaga keuangan yang halal. Berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan atau SNLIK tahun 2024 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan, itu terlihat bahwa masyarakat pedesaan itu masih tertinggal dibandingkan perkotaan. Nah, dalam data tersebut, kita bisa lihat untuk data indeks literasi keuangan di desa itu hanya mencapai 59,25% saja. Sedangkan indeks inklusi keuangannya itu cuma 70,13%. Nah, jadi indeks literasi keuangan itu maksudnya adalah seberapa paham masyarakat itu tentang dunia keuangan. Nah, sementara inklusi keuangan itu maksudnya itu adalah seberapa banyak orang yang benar-benar memakai layanan keuangan seperti kayak bank, koperasi, ataupun BMT. Di dalam grafik ini itu terlihat ada 3 warna, yakni warna pertama itu adalah warna merah, menunjukkan gabungan antara lembaga konvensional dan syariah. Nah, lalu untuk warna biru itu menunjukkan lembaga keuangan yang konvensional. Dan warna yang hijau itu menunjukkan lembaga keuangan syariah. Nah, dari sini kita itu bisa lihat bahwa indeks syariah di pedesaan itu masih paling rendah. Nah, artinya masyarakat desa itu masih minim pemahamannya dan akses terhadap lembaga keuangan syariah. Karena itu, akhirnya itu banyak warga lebih memilih pinjaman informal seperti bank titil tadi itu atau rentenir. Nah, yang sebenarnya justru itu bisa merugikan mereka dalam jangka waktu yang panjang gitu. Nah, untuk terkait hal ini, DSN MUI itu telah mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2004 tentang bunga atau interest atau faidah. Nah, di dalam fatwa tersebut itu dijelaskan bahwa praktek pembungaan uang saat ini itu telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Jadi dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba. Dan riba itu haram hukumnya. Nah, artinya praktek rentenir yang mengenakan bunga tinggi itu termasuk riba dan jelas diharamkan. Nah, dalam Islam kalau kita lihat dari sisi fikih, Islam itu sebenarnya sudah memberikan solusi yang adil dan saling membantu, yaitu melalui qardul hasan. Nah, jadi itu berupa pinjaman tanpa bunga dan tanpa imbalan. Dalam konsep tersebut, orang yang memberi pinjaman membantu karena Allah, itu bukan untuk mencari keuntungan dunia. Nah, jadi sistem tersebut itu sangat cocok diterapkan di masyarakat desa. Nah, agar bisa saling tolong-menolong tanpa memberatkan. Selain itu juga ada solusi dari fatwa, yakni fatwa DSN MUI nomor 19 tahun 2001. Nah, dalam tersebut itu menerangkan tentang Al-Qard yang kita bisa jadikan acuan. Nah, dijelaskan bahwa Al-Qard
itu bisa dilakukan dengan tujuan sosial dan pengembalian pinjaman, tidak boleh melebihi pokoknya. Nah, jadi ini tuh menjadi bukti bahwa Islam itu sudah mengatur pinjam meminjam dengan sangat bijak. Nah, agar tidak menimbulkan ketidakadilan seperti yang terjadi pada sistem rentenir itu. Lalu kalau menurut saya pribadi sendiri ya, itu mending masyarakat desa itu kalau masyarakat desa itu mau terbebas dari jeratan bank titil itu, maka kita harus mulai belajar dan paham soal keuangan syariah. Nah, karena kalau kita tahu dan paham, itu kita bisa memilih pinjaman yang halal dan lebih berkah seperti qard tanpa bunga, atau memanfaatkan lembaga keuangan syariah seperti halnya BMT dan koperasi syariah yang berbasis tolong menolong atau ta'awun gitu ya. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 130, yakni bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kuluna riba ada'afan muda'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah itu melaknat pemakan riba, penyetor riba, penulis transaksi riba, dan 2 saksi yang menyaksikannya. Beliau itu bersabda, semuanya itu sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Nah, dari 2 dalil ini kita paham bahwa riba itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya, bukan hanya secara ekonomi saja, tetapi juga secara spiritual. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan suatu quote singkat saja, yakni hutang itu boleh, tapi jangan sampai kehilangan keberkahan hanya karena bunga yang mencekik. Semoga dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah, praktek rentenir di desa itu bisa perlahan hilang, dan masyarakat bisa hidup lebih tenang, berkah, dan sesuai syariah. Cukup sekian, dan terima kasih dari saya. Mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.